Hai sahabat semuanya, jumpa lagi bersama Bumi Majapahit Channel. Kali ini saya ingin membagikan beberapa tips kepada kalian semuanya, bagaimanakah cara memilih pusaka yang benar dan tentunya aman. Bersama saya Tony Kristanto, kita jelajah warisan pusaka di Bumi Majapahit. Sobat semuanya, untuk yang tips pertama saya akan membagikannya kepada kalian semuanya. Ini sesuai dengan pengalaman saya selama saya bergelut pada dunia pusaka. Tips yang pertama yaitu pilihlah pusaka tersebut sesuai dengan hati nurani Anda. Banyak yang bilang seperti ini, pusaka itu sama halnya dengan kita memilih jodoh. Jadi biarlah orang bilang itu pusaka, wah ini kamardikan, wah ini kamalan, ini prosesan, ini baru dan ini itu. Selama kalian suka omongan yang kayak seperti itu tadi, abaikan. Jadi selama kalian suka dengan pusaka tersebut, silakan dimahari dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Itu seperti itu sobat. Nah untuk yang kedua, jangan membeli pusaka berdasarkan jarene atau berdasarkan katanya. Jadi seperti ini sobat. Banyak di antara kalian pasti juga ada yang pernah mau membeli pusaka atau memahari pusaka, minta pertimbangan kepada si A, si B, si C seperti itu. Lalu sebelum dibeli loh ini ya, sebelum dibeli ditangguhkan ke sana kemari, itu seperti itu. Pasti yang kalian dapatkan adalah sebuah kebingungan. Itu pasti. Karena apa? Setiap orang itu pasti berbeda-beda dalam menilai sebuah pusaka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bahkan pusaka tersebut bisa bertangguh sepuh, bisa bertangguh STW, bisa bertangguh kamardikan prosesan. Itu seperti itu. Makanya kenapa saya berpesan kepada kalian semuanya, apabila mau memahari pusaka, jangan memahari pusaka tersebut berdasarkan jarene. Karena apa? Dijamin kalian akan bingung, padahal kalian ingin memiliki pusaka tersebut. Itu seperti itu. Nah untuk yang tips ketiga yaitu jangan memahari pusaka berdasarkan ceritanya. Jadi seperti ini. Terkadang pusaka tersebut itu dibuat dengan cerita-cerita yang heboh untuk menaikkan sebuah mahar, nilai mahar, atau menaikkan sebuah harga. Jadi terkadang ada beberapa memang kayak oknum gitu. Dia dalam menjual pusaka-pusakanya itu dibarengi dengan berbagai cerita. Ini keris buatan Empu Gandring. Ini keris dulu punyanya Gajah Mada. Ini dulu keris punyanya Sembara atau Mak Lampir. Dan itu nyata sobat. Dan itu nyata. Makanya untuk kalian semuanya, apabila dalam ingin memahari sebuah pusaka, jangan memahari berdasarkan ceritanya, tapi maharilah sesuai dengan kualitas barangnya itu seperti apa, lalu rancang bangunnya seperti apa, seperti pakemnya seperti apa, itu seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan membeli sebuah pusaka berdasarkan ceritanya. Karena apa? Karena nanti sudah bisa dipastikan maharnya pasti di atas rata-rata dari barang tersebut. Itu seperti itu. Nah, lalu tips yang keempat agar kita aman dalam membeli pusaka yaitu jangan membeli pusaka dengan utang piutang. Nah, ini sangat rawan sekali sobat. Dan ini sering terjadi di antara para pecinta atasan asli semuanya. Saya sering melihat di Facebook itu, kerisnya di bawah ini nggak kembali, uangnya nggak ada. Dan ini terjadi di antara penjual dan juga pembeli. Jadi seperti ini. Ini berhubungan dengan sebuah sebuah amanah. Terkadang ini penjual karena sudah percaya dengan orang tersebut, akhirnya melepaskan pusakanya tanpa tanpa mahar. Karena saling percaya. Yang akhirnya lama kelamaan nggak ada cerita nggak ada kabarnya. Akhirnya pusakanya raib dan yang membawa pun juga raib entah kemana. Itu juga sering terjadi. Lalu yang kedua, membeli dengan utang itu juga gini.
kita juga rawan, karena utang piutang itu salah satu pintu dari apa ya, kayak perpecahan. Kalau kita memahami pusaka dengan utang, terkadang ini pusaka sudah ada di tangan kita, kita jadi malas untuk ini, untuk apa, membayar atau apa ya, kalau istilahnya itu melunasinya. Nah, jadi biar aman, nggak ada permusuhan, nggak ada sangkut paut apapun. Jadi usahakan kalian dalam memahami sebuah pusaka itu jangan pakai hutang. Karena apa? Ini banyak terjadi. Keris dibawa lari, lalu keris sudah diserahkan, uangnya nggak ada. Dan buntut dari permasalahan ini tak jarang juga berujung kepada pelaporan di kepolisian. Jadi saran saya kepada kalian semuanya, belilah, maharilah pusaka tersebut sesuai dengan kemampuan Anda. Udah seperti itu, jadi aman. Nah, itulah tadi sobat beberapa tips dari saya dalam memahari pusaka dengan benar dan juga aman. Dan dalam hal ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan juga melihat kondisi lapangan selama ini, selama saya terjun di dunia Tosan Aji. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video dari saya, dan salam dari bumi Mojopahit.